Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat? Pada kesempatan ini Pak Sabto akan menjelaskan materi tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Ya, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Coba dengan melihat gambar berikut ini, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Ya, bahwa kita sebagai manusia, yaitu kita makhluk ekonomi, kita punya kebutuhan dan kebutuhan itu harus kita penuhi. Untuk memenuhi kebutuhan kita butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan faktor ruang akan menentukan tindakan kita dalam memenuhi kebutuhan sebagai konsumen. Ruang tempat untuk mendapatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lah, kondisi masing-masing ruang itu berbeda-beda. Ada yang punya sumber daya alam, ada yang sedikit sumber daya alam, ada yang kelebihan sumber daya alam. Maka dengan kondisi yang berbeda-beda itu akan menimbulkan terjadinya interaksi antar ruang. Waktu kelas 7 kalian pernah belajar tentang konsep ruang, saling melengkapi. Ada wilayah A yang merupakan penghasil padi, ada wilayah B yang merupakan penghasil ikan. Dari itu, dari dua wilayah itu nanti akan saling membutuhkan. Wilayah B mengirim ikan ke wilayah A mengirim padi ke wilayah B. Dari situlah dengan kondisi yang demikian itu maka terjadilah yang namanya perdagangan. Sekarang kalian lihat kondisi aktivitas perdagangan, baik itu antar wilayah maupun antar negara. Ini merupakan kegiatan perdagangan, yaitu bongkar muat, yaitu barang produksi yang akan dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu negara ke negara yang lain. Lah, apa toh perdagangan itu? Kita melihat perdagangan itu ada dua, yaitu yang pertama perdagangan antar daerah atau antar wilayah, yang kedua perdagangan antar negara. Perdagangan antar daerah itu perdagangan yang merupakan satu wilayah yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau dengan pulau yang lain atau lembaga yang lain, ya, dalam satu lingkup wilayah. Itu merupakan perdagangan antar daerah. Kemudian yang kedua yaitu perdagangan antar negara atau kita kenal dengan perdagangan internasional, yaitu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga atau negara dengan masyarakat atau negara lain. Perdagangan internasional kita mengenal dua istilah yang namanya ekspor dan impor. Tahu kan ekspor dan impor? Ekspor itu menjual barang atau jasa ke luar negeri, kemudian impor itu membeli barang atau jasa dari luar negeri. Ya, seperti itu. Nah, luang lingkup perdagangan internasional kita tidak hanya mengenal hanya mengirim barang atau jasa. Kalian bisa lihat ini, yaitu bahwa perdagangan antar negara itu merupakan selain perpindahan barang dan jasa juga merupakan perpindahan modal, yaitu dengan investasi. Kemudian perpindahan tenaga kerja, mungkin pembangunan kemudian menggunakan tenaga kerja dari negara asal, seperti hanya misalnya pembangunan di negara kita ada tenaga kerja dari negara Cina, seperti itu. Kemudian perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik. Misalnya kalian bisa melihat mobil Avanza misalnya, ya, itu merupakan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, kemudian pabriknya yang ada di Indonesia, perakitannya di Indonesia, seperti itu. Kemudian penyampaian informasi kepastian bahan baku dan pangsa pasar, wilayah-wilayah mana yang membutuhkan barang dagangan dari suatu negara, kemudian juga bahan baku yang dibutuhkan dari mana, itu merupakan tentang ruang lingkup perdagangan internasional. Nah, dengan diselenggarakannya perdagangan, apa toh tujuannya? Kalian bisa melihat. Yang jelas orang berdagang itu pasti yang pertama yaitu memperoleh sebuah keuntungan. Lah, keuntungan itu diperoleh dari mana? Selisih dari harga jual, ya, dari harga beli, ataupun kalau memproduksi sendiri ya selisih antara biaya produksi dengan biaya jual, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ingin memperluas jangkauan pasar. Kalau perdagangan antar daerah atau antar wilayah itu hanya
wilayah itu sendiri, satu negara itu. Tapi kalau perdagangan internasional bisa sampai ke luar negeri, sehingga semakin banyak masyarakat yang akan menikmati atau menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh satu negara. Kemudian juga yang ketiga yaitu memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang keempat, bisa menjalin persahabatan dan persatuan baik antar wilayah atau bahkan antar negara. Yang kelima yaitu tentang transfer teknologi. Dengan adanya transfer teknologi, maka kita bisa menonton tayangan televisi dari luar negeri, atau misalnya kita bisa membeli misalnya produk yang dibuat dari luar negeri, seperti itu. Sehingga kita bisa mengenal transfer teknologi seperti misalnya HP atau misalnya laptop, komputer dan lain sebagainya, atau alat-alat teknologi yang lain. Nah, terjadinya perdagangan baik antar pulau ataupun antar daerah, apa tuh faktor-faktor yang mendorong? Salah satunya yaitu karena perbedaan faktor produksi tadi, sumber daya alam yang dimiliki. Ada wilayah atau negara yang punya sumber daya alam, ada yang negara atau wilayah yang tidak punya sumber daya alam, sehingga di situ akan terjalin saling interaksi satu sama lain. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat daerah, perbedaan harga, tingkat harga antar daerah. Pasti bahwa orang berdagang kalau di wilayahnya itu merupakan penghasil suatu barang dagangan, maka harganya akan murah. Untuk mendapatkan harga yang tinggi harus dijual ke daerah lain atau ke negara yang lain, sehingga keuntungannya akan lebih banyak. Ya. Manfaat, kita bisa dengan adanya perdagangan ini kita akan memperoleh beberapa manfaat. Salah satunya itu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, karena banyak barang dagangan yang masuk, maka akan menimbulkan masing-masing produsen akan saling meningkatkan produktivitas barangnya, kualitas barangnya, sehingga bisa bersaing. Kemudian yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Karena dengan banyaknya barang yang sirkulasi barang dagangan, barang produksi, baik itu antar negara maupun antar wilayah, sehingga akan mendirikan sektor sentra industri di satu wilayah atau di satu negara. Penanaman modal, kemudian sehingga disitunya akan menyaring banyak tenaga kerja untuk menjadi pekerja untuk memproduksi barang dagangan tersebut. Sehingga di sini bahwa dibutuhkan peran pemerintah, khususnya yaitu bagi para perdagangan internasional antar negara yang melewati batas negara, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Karena suatu negara kalau tingkat ekspornya tinggi, maka akan semakin banyak menambah devisa negara. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu memberikan kemudahan bagi para pelaku produsen, pelaku yang mengirimkan barang dagangan antar satu negara. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah yaitu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Jangan terlalu rendah ataupun juga jangan terlalu tinggi, sehingga stabil. Ya, karena yang digunakan sebagai acuan untuk perdagangan internasional yaitu valuta asing, ya, atau falas. Jika kalau nilai tukar rupiah itu terlalu rendah, kasihan juga produsennya, ya, untuk menentukan harga barang yang diproduksi. Kemudian yang ketiga itu membuat perjanjian dagang internasional antar satu negara atau beberapa negara. Misalnya salah satunya Indonesia dengan Malaysia ataupun Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kemudian yang keempat, meningkatkan promosi. Karena dengan promosi ini maka suatu wilayah atau suatu negara bisa dikenal oleh wilayah lain atau negara lain. Nah, faktor pendorong ekspor. Kegiatan ekspor, ya, pengiriman penjualan barang ke luar negeri, ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bagaimana untuk agar kegiatan ekspor itu bisa berjalan dengan baik? Salah satunya keadaan pasar luar negeri.
barang apa yang dibutuhkan. Maka disitulah bagaimana untuk para produsen itu menangkap peluang pasar. Ya, itu juga dibutuhkan oleh keuletan para eksportir juga. Ya, keadaan pasar luar negeri, kemudian keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, kemudian juga kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara tujuan. Nih, dari sinilah bahwa dengan faktor pendorong ini, maka bagaimana untuk para eksportir itu untuk meningkatkan produksi barangnya, kemudian juga menggencarkan untuk menjual barangnya ke luar negeri, sehingga kualitas barang, daya saing barang itu akan semakin meningkat. Kalau kita melihat perdagangan baik antar wilayah maupun antar negara, kita pasti akan melihat berbagai macam perbedaan. Kalau antar wilayah itu kondisinya sama, antar wilayah misalnya Jawa dengan Bali, Jawa dengan Kalimantan, karena masih satu wilayah, mata uang yang digunakan juga sama. Tapi kalau perdagangan internasional itu penggunaan mata uangnya berbeda, maka yang digunakan yaitu valuta asing sebagai alat pembayaran. Kemudian yang berikutnya, peluang perdagangan lebih luas. Kalau antar wilayah atau antar daerah jaraknya terlalu dekat, sehingga harganya juga pasti tidak terlalu tinggi, dan juga keuntungan yang diperoleh juga standar. Tapi kalau barang itu bisa sampai ke luar negeri, ya perdagangan internasional, maka peluang itu akan lebih luas lagi, keuntungannya akan lebih banyak lagi. Kemudian juga adanya kedaulatan negara itu akan berpengaruh ya terhadap perdagangan. Ya, misalnya kalau negara itu dalam kondisi perang atau kondisi embargo, pasti barang dari luar tidak bisa masuk. Tapi kalau antar wilayah itu bisa bebas keluar masuk, dari Jawa ke Kalimantan, atau Kalimantan ke Jawa, atau dari Jawa ke Papua, ke Sulawesi, atau sebaliknya. Tapi karena kondisi kedaulatan negara ini pasti membutuhkan kebijakan dari negara tujuan. Nah, itu beberapa penjelasan yang Pak Sabto sampaikan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin itu, terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.